Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya, yaitu Harun dan Marut, mengajarkan kepada orang lain sihir sampai keduanya berkata, sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah engkau kufur. Ayat 102 dari surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan kebiasaan mereka melakukan sihir. Allah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan kepada tukang-tukang sihir di zaman kerajaan Sulaiman. Maksudnya, orang-orang Yahudi meyakini bahwa Sulaiman bisa menundukkan jin dengan sihir, sebagaimana tukang-tukang sihir. Padahal tidak demikian. Allah telah menjadikan jin dan syaitan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga mereka pun menurut ketika diperintah oleh Nabi Sulaiman. Allah berfirman, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan syaitan-syaitan ada di antara mereka yang membangun, dan ada di antara mereka yang menyelam, dan ada di antara mereka yang dibelenggu. Surat Shad ayat 37 sampai 38. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Surat Shad ayat 35. Adapun tukang-tukang sihir, maka mereka menundukkan jin dengan mantra-mantra yang isinya adalah kekufuran kepada Allah. Apabila diucapkan oleh seorang tukang sihir, maka syaitan akan ridha, karena syaitan sangat senang dengan kekufuran. Apabila dia ridha, maka dengan senang hati dia dan pasukannya membantu apa yang diinginkan oleh tukang sihir berupa santet dan lain-lain. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan Sulaiman tidaklah kufur. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur, di mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Al-Baqarah 102. Setan-setan itu adalah makhluk-makhluk yang kufur. Di antara sebabnya adalah mereka mengajarkan manusia sihir. Bukan hanya mengamalkan sihir, bahkan mengajarkan sihir tersebut kepada orang lain. Ini adalah termasuk kekufuran. Dan Allah berfirman, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan apa yang Allah turunkan kepada keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut, berupa sihir. Allah mengatakan setelahnya, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada orang lain sihir tersebut, kecuali setelah dia berkata, kami hanyalah ujian, janganlah engkau kufur. Kemudian Allah berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka pun belajar dari keduanya, yaitu dari Harut dan Marut, apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kemudian Allah berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka tidak bisa memudarati seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Dan Allah berfirman, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari apa yang memudarati mereka dan apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka.
Kemudian selanjutnya Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Padahal mereka sudah tahu bahwa orang yang membeli sihir, maka di akhirat dia tidak memiliki bagian. Menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melakukan sihir nanti di akhirat tidak memiliki bagian sedikit pun. Artinya dia tidak memiliki kenikmatan sedikit pun. Kemudian juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan sihir adalah kufur. Allah berfirman, "Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Dan sungguh jelek apa yang mereka beli seandainya mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sihir adalah sebuah kekufuran kepada Allah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu seorang muslim menjauhi sihir dan menasihati orang lain yang masih melakukan sihir, dan hendaklah berusaha membersihkan masyarakat dari para tukang sihir. Hukuman berat di dalam Islam bagi orang yang menjadi tukang sihir. Jundub beliau mengatakan, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Athar riwayat Tirmidzi. Yang demikian karena dia telah melakukan kemurtadan dengan sebab sihir yang merupakan syirik akbar kepada Allah. Riwayat membunuh tukang sihir dengan pedang telah datang dari beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman beliau memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir baik laki-laki maupun wanita, dan ini disetujui oleh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Demikian pula telah sahih dari Hafsah putri Umar bin Khattab bahwasanya pernah ada salah seorang budak Hafsah yang menyihir Hafsah. Kemudian dia mengaku, maka setelah itu tukang sihir tersebut dibunuh. Telah datang dari Jundub bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Suatu saat beliau berada di depan salah seorang khalifah Bani Umayyah yang saat itu ada seorang laki-laki melakukan sihir takhyili, sihir berupa khayalan, seakan-akan dilihat oleh manusia ia sedang membunuh seseorang, kemudian dia bisa menghidupkan kembali orang tersebut. Ini dilakukan di depan Jundub bin Ka'ab dan salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Maka Jundub bin Ka'ab mendekati orang tersebut kemudian membunuhnya. Menunjukkan bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, dan yang menegakkan hukuman adalah hak pemerintah yang sah, bukan dilakukan secara individu. Misalnya seseorang menemukan tetangganya ada yang menjadi tukang sihir, akhirnya dia pun datang dan membunuhnya, maka ini tidak diperbolehkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.